Yang ketiga adalah zikrul alimi al-mukhti'i li tabi'ihi. Zikrul alimi menyebut seorang alim al-mukhti'i yang salah atau keliru, li tabi'i kepada pengikut sang alim, Jadi kadang-kadang ya ada seorang syekh atau seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama. Nah, kita tahu kesalahan dia, tapi pengikutnya ini kadang-kadang nggak mau tahu tentang kesalahan itu. Ya, kita kalau memang penyebutan kesalahan seorang alim itu akan berdampak positif secara publik, ya kita perlu sebutkan kepada pengikutnya. Supaya pengikutnya juga tidak taklid buta, tetapi memiliki pengetahuan untuk bersikap secara benar. Kama idza sa'alaka wahidun an mas'alatin. Seperti kasus jika seseorang bertanya kepadamu tentang satu persoalan. Faqala, lalu orang itu menjawab. Syaikhi qala kadza wa kadza. Guruku atau kiaiku berkata begini dan begini. Berkata begini atau berpendapat begini dan begini. Fatakulu, lalu kamu berkomentar. Syaikhuka mukhtiun. Gurumu itu keliru. Ya. Atau pandangan atau pendapat gurumu itu tidak pas. Salah. Syaikhuka mukhtiun. Ya. Ini ada karena tujuan atau maslahatnya lebih besar dari menyebutkan aib seorang alim itu. Wa min dzalika termasuk dalam contoh kasus ketiga ini adalah qaulul musannifin. Perkataan para penulis kitab fi kutubihim, di kitab-kitab mereka. Apa yang dinyatakan oleh musannifin? Qala fulanun kadza. Si fulan berpendapat begini. Wa ghalat. Dan pendapat si fulan itu adalah ghalat, salah, au khata' atau keliru, au nahwu dzalika atau semacam atau pernyataan semacam itu. Fahuwa jaizun. Ya. Jadi menyebutkan kasus seperti yang ketiga ini sesuatu yang diperbolehkan. Fahuwa jaizun gitu ya. Terus in aradu, ini bacanya harusnya ikut sini nih. In aradu, jika mereka memaksudkan atau jika mereka bermaksud bayana, mereka para penulis kitab tadi bermaksud bayana ghalatihi, menjelaskan kekeliruan si fulan au khotoihi atau kesalahan si fulan. Li alla yuqallada, supaya pendapat yang ghalat atau yang khoto itu tidak diikuti. Tidak ditaklidi. Oke, wa illa, dan jika tidak bermaksud bayana ghalatihi, wa illa, dan jika tidak bermaksud bayana ghalatihi au khotoihi, atau bahasa lainnya jika tidak aradu bayana ghalatihi au khotoihi, maka haruma menyatakan bahwa si fulan itu salah atau keliru, itu haram hukumnya. Oke, saya kira udah jelas ya. Saya baca saja 15 soalnya ini. Yang keempat sekarang, alisti'anatu, meminta tolong, ala taghyiril munkarati, untuk mengubah berbagai kemungkaran. Jadi kita lihat kemungkaran atau kita mengetahui kemungkaran, kita tidak mampu mengubah. Ya, paling hanya dengan hati saja. Ingkarul munkar bil qalbi. Nah, tapi kita melihat ada tokoh tertentu, sosok tertentu, karena faktor ilmunya, karena faktor senioritasnya, karena faktor jabatan fungsionalnya, dan karena faktor keunggulan-keunggulan yang ada lainnya, kalau dia turun, dia bisa melakukan ingkarul munkar. Tapi masalahnya,
orang ini tidak mengerti kasusnya atau tidak mendengar kasusnya. Maka kita perlu jelaskan pada dia supaya dia paham dan dianya yang melakukan ingkarul munkar. Nah, itu namanya al-isti'anatu ala taghyiril munkarat. Al-isti'anatu ala taghyiri al-munkarat. Minta tolong orang mempunyai kemampuan di mana kita tidak mampu untuk mengubah kemungkaran. Contohnya, ka'antakula, seperti kamu berkata liman kepada seseorang yang tarju, yang kamu berharap, qudratahu, kemampuan orang itu ala izalatiha, untuk menghilangkan kemungkaran. Apa yang kamu katakan kepada dia? Yang kamu katakan adalah fulanun ya'malu kadza fa'inni ala man'ihi. Fulanun ya'malu kadza fa'inni ala man'ihi. Fulanun, si fulan itu ya'malu, melakukan kadza, begini dan begini. Si fulan melakukan begini dan begini. Fa'inni, karenanya tolonglah aku ala man'ihi, untuk menghentikannya atau mencegahnya. Alaman ini untuk menghentikannya atau untuk mencegahnya. Nah, yang begini bisyarti, dengan syarat. Bisyarti an yakuna qasduhu, dengan syarat maksudnya adalah at-tawassula ila izalatiha, upaya untuk menghilangkan kemungkaran itu. Saya artikan upaya aja tawassul ya. Asal artinya sih sampai. Cuma sampai di sini itu ya maksudnya merealisasikan atau mewujudkan. Ya, kita manai umum saja ya. Tawassula, upaya ila izalatiha, untuk menghilangkan kemungkaran itu. Wa illa, dan jika tidak an yakuna qasduhu tawassula ila izalatiha, dan jika tidak an yakuna qasduhu at-tawassula ila izalatiha, maka haruma dzalika. Hal itu hukumnya haram. Oke, yang kelima, at-ta'rif. Kita menyebutkan aib orang dalam rangka mengenalkan atau menjadi tanda pengenal. Jadi tanda pengenalnya apa? Tanda pengenalnya dengan menyebut aibnya. Umpamanya, contohnya, ka'antakul, seperti kamu berkata, titik dua, apa yang kamu katakan? Fulanun al-a'raju. Itu loh si fulan itu. Tulis si fulan. Fulan yang mana? Fulan al-a'raju. Fulan yang pincang. Si fulan yang pincang itu loh. Ya. Umpamanya kebetulan namanya banyak sama ya. Bagong, umpamanya. Bagongnya itu banyak umpamanya. Di desa itu bagong yang mana? Bagong yang pincang itu loh. Nah gitu. Jadi kata-kata yang pincang itu kan menyebut aib. Tapi demi menandai supaya dikenal. Awil a'waru, atau fulan yang matanya itu kelihatannya ngelihat ke kanan padahal ngelihat ke kiri, itu apa namanya? Fisik bola matanya itu dalam pandangan kita melihat ke kanan. Tapi realitas dia ngelihat ke kiri. Al-a'war, juling. Ya, juling. Jarang juga ya. Au nahwu dzalika, atau semacam itu. Bi'aitu la yu'raf, di mana sekiranya orang itu tidak bisa dikenal illa bismihi al-qabih, kecuali dengan namanya yang buruk. Oke. Qala fa in amkana ta'rifuhu biwarihi, karenanya jika memungkinkan memperkenalkan dengan selain menyebut aibnya, fahuwa aula, maka memperkenalkan dengan cara alternatif ini lebih baik. Lebih baik kalau masih mungkin. Nah, lagi-lagi wadzalika, dan yang demikian itu bisyarti dengan syarat. Qasdut ta'rif. Maksudnya adalah untuk memperkenalkan.
Fa in kana biqasdit tanqisi, karenanya jika maksudnya adalah untuk menyebutkan kekurangannya, maka haruma. Hal itu hukumnya haram. Nomor 6, al-ismatu anil fasadi. Al-ismatu melindungi kepentingan yang lebih besar, anil fasadi, dari kerusakan yang mungkin terjadi. Mungkin timbul. Contohnya keantakula, seperti kamu berkata li syahidin, kepada saksi ghairi adlin, yang tidak adil, apa yang kamu katakan? Yang kamu katakan adalah hadza la yasluhu lisyahadati. Li'annahu fa'ala kadza wa kadza. Orang ini tidak relevan untuk menjadi saksi, tidak layak untuk menjadi saksi. Orang ini tidak relevan atau tidak layak untuk menjadi saksi karena ia telah melakukan ini dan ini. Yang ketujuh, al-istifta, meminta fatwa. Jadi menyebutkan aib tapi dalam rangka meminta fatwa. Contohnya keantakula lil mufti, seperti kamu berkata kepada seorang mufti, apa yang kamu katakan? Yang kamu katakan adalah zalamani abi, au zalamani zauji atau zaujati. Zalamani zauji au zaujati, kayaknya zauji yang cocok ya. Walaupun mungkin juga. Atau perkataan au zalamani akhi. Wa kaifa tariqi fil khalasi. Nah, tanda tanya, pernyataannya begitu. Zalamani, telah menzalimi diriku, abi, bapakku. Bapakku telah menzalimi aku. Au zaujati, atau istriku telah menzalimi aku. Au akhi, atau saudaraku telah menzalimi aku. Wa kaifa tariqi fil khalas, dan bagaimana jalanku untuk selamat dan terbebas dari kezaliman itu. Nah, ini kan kata-kata zalamani abi au zalamani zaujati atau zauji au zalamani akhi, ini kan menyebut aib, tetapi ada kepentingan yang lebih besar. Qala wal aslamu, dan yang lebih selamat adalah at-ta'ridu, tidak membuat pernyataan langsung. Bi antakulad, dengan cara kamu berkata, ma qauluka fi rajulin zalamahu abuhu au akhuhu au zaujatuhu. Ya. Ma qauluka, apa pendapatmu wahai mufti? Fi rajulin, tentang seseorang yang zalamahu abuhu, yang dizalimi oleh bapaknya, au akhuhu, atau dizalimi oleh saudaranya, au zaujatuhu, atau dizalimi oleh istrinya. Bagaimana Pak Mufti, pendapat Pak Mufti terkait dengan itu? Nah, ini kan di sini menyebut ini kata-kata zalamani ini. Oke, qala walakinnat ta'yina mubahun. Namun menyebut secara definitif pelakunya mubahun, sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Bihadzal udri, dengan alasan ini. Kama qalahul Ghazali atau Ghazali ya. Ghazali sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Kedelapan, az-zajru anil fisqi. Zajru membuat jerah anil fisqi, dari satu perbuatan kefasikan. Contohnya gimana? Kama idza kana al-insanu, seperti kasus jika seorang manusia layak tumu aibahu, ia sendiri tidak merahasiakan aibnya. Kalau istilah kerennya itu,
tidak memiut ya, tidak memiut aibnya, dia sendiri malah yang meng-unmute dia sendiri ya, keluar-keluar ke sana kemari. Kaman yukhbiru an nafsi bizina, seperti seseorang yang menceritakan tentang dirinya bahwa dia telah melakukan zina, naudzubillah min dzalik, wal fawahishi, dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Apa itu fawahish, perbuatan keji? Yaitu seluruh muqaddimat zina, ya. Fayajuzu, maka diperbolehkan ikhtiyabuka lahu, kamu menggibahnya atau menggunjingnya. Diperbolehkan kamu menggibahnya atau menggunjingnya bima fasaqobihi, dengan sesuatu yang ia telah fasik dengannya, yang sudah disebutkan dia maksudnya. La bi ghairihi minal uyub, tidak menggibahnya dengan aib-aib lainnya. Itu pun bisyarti, dengan syarat antaksida, dengan syarat kamu memiliki tujuan antuballighahu, untuk menyampaikan kepadanya lian zajiro hadza, supaya orang tidak merahasiakan aibnya itu menjadi jerah. Orang menyebarkan atau menyebutkan aib dirinya itu menjadi jerah, lian zajiro ya. Idza akhbara ala wajhil ijabi masalan, jika ia memberitahukan dengan suasana takjub atas dosanya, atas kefasikannya, suasana takjub atas kefasikannya ya. Oke, masalan sebagai contohnya, fa in akhbara an aibihi, namun jika ia mengkabarkan tentang aib dirinya, tapi ala wajhin nadam, dengan suasana atau dalam suasana penyesalan, wa taubati, dan suasana taubat, maka haruma ikhtiyabuhu, haram menggibahnya, walau kana muzhirul fiski, meskipun orang yang menampakkan kefasikannya itu adalah aliman. Jadi kalau orang mengkabarkan bahwa dia telah melakukan suatu aib, tapi suasananya adalah menyesal dan taubat, maka haruma ikhtiyabuhu, haram bagi siapapun menggibah dia. Nah, ini titik di sini nih. Karena kasus baru nih ya. Karena walau kana muzhirul fiski aliman, dan kalau saja yang menampakkan kefasikan itu adalah aliman, adalah seorang alim, maka haruma mutlakon, haram menggibahnya secara mutlak. Baik alim yang menampakkan fasiknya itu konteksnya atau suasananya ijab ataupun suasananya penyesalan. Mutlakon itu maksudnya gitu ya. Baik suasananya ijab, dia kagum atas kefasikan dilakukannya, ataupun suasananya penyesalan. Nah, dua-duanya kalau yang terjadi adalah pada diri seorang alim, maka haram menggibahnya. Kenapa? Li'annan nasa, sebab manusia atau publik, idza sami'u, jika mereka mendengar minhu, tentang seorang alim itu, dzalika, terkait dengan kefasikannya, maka hanat, menjadi ringan dan sepele dan enteng, indahum, dalam pandangan publik al-fawahisu, segala perbuatan keji, yaitu zina dengan seluruh mukadimahnya, wajah saru, dan publik menjadi berani ala fi'liha, untuk melakukan al-fawahish. Oke, nomor 8 ini Bapak Ibu yang dimaksud salah, ini ada 4 poin ya, Poin pertama, jika ada orang tapi dia tidak alim ya. Nah, dia cerita ke sana kemari bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan fasik, zina dan mukadimahnya. Oke.
Nah, untuk yang seperti ini karena dia cerita kemana-mana, maka kita boleh menggibahnya. Tapi di poin yang dia cerita itu, bukan untuk poin-poin kasus-kasus lainnya. Satu ya. Nah, poin dua, tapi hal itu ada syaratnya, SK ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Maksudnya adalah agar saat kita menggibah dia, cerita kita menggibah dia sampai kepada yang dia cerita kemana-mana itu biar dianya kapok. Ya. Itu syarat pertama. Syarat keduanya, kalau dia yang suka cerita tentang aib dirinya itu menceritakan kemana-mana dalam keadaan dan suasana ijab, bangga. Oke. Tapi kalau ada orang, poin berikutnya, kalau ada orang menceritakan bahwa dia pernah melakukan suatu aib, tapi konteksnya adalah dia menyesal dan ingin tobat, ya kita tidak boleh menggibahnya. Oke. Poin terakhir adalah kalau yang menampakkan aib itu seorang alim, maka baik dia saat ceritanya bangga atau menyesal, dua kasus itu kita tidak boleh bercerita supaya masalah fawahish itu tidak dipandang enteng atau temeh oleh publik. Tidak dipandang enteng atau remeh-temeh oleh publik. Oke Bapak Ibu, sementara ini dulu 8 dulu ya. 8 dulu, ya pertanyaannya disimpan sampai selesai 15 nanti insya Allah ya. Sampai selesai 15 nanti insya Allah. Ya. Oke, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.